Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saimin dan saimat dimanapun antum berada, dan senantiasa Allah jaga dalam ketaatannya. Alhamdulillah, sebagai seorang muslim, Allah berikan kita banyak sekali peluang dan pintu-pintu kebaikan, terkhusus di Ramadan. Dalam sebuah hadis yang sudah masyhur sekali, Rasulullah SAW bersabda di antaranya, di saat Ramadan Allah bukakan pintu langit seluas-luasnya, atau di riwayat yang lain Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya, sebagaimana Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan Allah kunci para syaitan. Di sini ada isyarat bahwa Ramadan khususnya adalah peluang untuk kita memaksimalkan, bukan hanya mengamalkan amalan saleh atau melakukan amalan saleh, tapi melipat gandakan dan memaksimalkan amalan saleh. Kenapa? Karena maksud dari terbukanya pintu langit adalah doa-doa, amalan-amalan itu cepat naiknya karena terbuka. Sebagaimana dalam riwayat lain bahwa dibukakan pintu surga, artinya peluang amalan soleh memang lebih luas Allah buka. Bahkan ada sebuah ajakan yang dikatakan oleh Nabi SAW kalau Ramadan datang itu, atau ada di bulan Ramadan itu, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sini, kemari, ini waktunya. Wahai orang-orang yang biasa berzakat, biasa berinfak, biasa berwakaf, kesini, ini waktunya. Bahkan lebih dari sekedar hari-hari biasa, ini waktunya. Aqbil, kemarilah, lakukanlah, maksimallah, karena ini momentum yang pas untuk kita melipat gandakan amalan-amalan kita di luar bulan-bulan di luar bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Oleh karena itu, bulan ini memang bulan yang sangat pas yang Allah siapkan untuk kita. Bahkan kalau bisa dikatakan Allah setting seluruhnya untuk amal soleh saja. Maka diajakan selanjutnya tadi adalah, kalau tadi kan ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, pahala yang banyak dari Allah, yang biasa berinfak, biasa berwakaf, kemarilah, ini momentumnya. Sebagaimana ada ajakan atau larangan untuk menahan, wa ya baghiyash syarri aqsir, wahai siapapun yang menginginkan keburukan, tahan dulu, tahan, ini bukan bukan waktu yang pas. Itu artinya kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita diberikan kesempatan dan keluangan oleh Allah untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Berbicara tentang amalan baik yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya, sudah banyak hadis kita baca, sudah banyak ayat-ayat kita tahu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita beramal. Yang penting adalah kita mengaplikasikan apa yang sudah kita tahu, ayat yang sudah kita hafal, hadis yang sudah kita tahu, dan lain sebagainya. Kemudian ada satu fun fact, dan ini fakta yang tak terbantahkan, atau fakta yang sangat gamblang sekali di hadapan kita, bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Artinya apa? Nabi itu sangat sering berbagi, dan Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan ketika Ramadan sudah datang. Bahkan menurut Abdullah bin Abbas, kalau seingat saya, Nabi bisa lebih dermawan dari sekedar atau dari angin yang berhembus. Artinya apa? Angin yang berhembus itu, teman-teman, para sahabat kaum muslimin dan muslimat, angin yang berhembus itu, kalau kita berada di sebuah ruangan atau sebuah tempat, katakanlah kita di luar, di lapangan terbuka, kemudian ada angin berhembus, sepertinya angin itu tidak pilih-pilih gitu. Saya mau mengenai fulan, saya mengenai fulan, saya tidak mengenai fulan. Enggak, semuanya dapat, semuanya merasakan kesejukan, nyaman, adem, dan lain sebagainya. Itu Rasulullah lebih mulia dari angin yang berhembus. Itu artinya apa? Ramadan Rasul bukan hanya lebih dermawan, tapi Ramadan menjadikan Rasul mengalahkan, kedermawan Rasulullah mengalahkan dermawannya angin yang tidak pilih-pilih, untuk membuat sejuk, adem, nyaman orang yang merasakan hembusan angin tersebut. Saya secara pribadi mengajak diri saya pribadi untuk bisa turut ikut serta beramal saleh di amalanbaik.id, bisa berwakaf, bisa infak, apapun yang bisa kita berikan dari sebagian harta yang kita miliki, dan itu pun juga Allah berikan untuk kita, dan kita kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Terakhir,
Untuk urusan harta, Allah nanya dua, depan dan belakang. Di depan Allah bertanya, min aina iktasabahu, dari mana kita dapat. Tapi tidak cukup sampai sana, fima anfaqahu, kemana kita belanjakan harta tersebut. Dan mari belanjakan harta terbaik kita, abadikan harta-harta terbaik kita yang Allah titipkan untuk kita, untuk kepentingan wakaf, untuk kepentingan memuliakan guru-guru, untuk kepentingan apapun yang itu adalah kantong-kantong kebaikan yang insya Allah kebaikannya tidak hanya dirasakan oleh kita, bahkan oleh orang lain, dan itu sangat-sangat menyeluruh. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Semoga kita dimampukan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan apa yang sudah kita tahu dari ilmu, apa yang sudah kita tahu dari hadis, ayat, dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.